Oke guys, di video kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk berpetualang, di mana kita di sini akan mencari sebuah batu bertuah yang disebut batu Plamel. Dalam sejarah peradaban kuno dikatakan batu Plamel adalah batu ajaib. Konon batu yang bisa merubah logam menjadi emas. Tak hanya itu, batu Plamel juga dikatakan bisa menyembuhkan luka seseorang secara singkat. Pada zaman itu, batu ini sangat diburu. Namun sayang, batu Plamel menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan lagi sampai dengan sekarang. Di film ini selain menyajikan kengerian, di sini juga kita akan diajak untuk berpikir keras bagaimana cara memecahkan kode-kode rahasia yang ada. Dia adalah Scarlett Marlowe, seorang profesor di Universitas College London. Dia juga adalah seorang arkeolog. Scarlett terobsesi ingin melanjutkan pencarian yang dilakukan oleh ayahnya selama bertahun-tahun, yaitu mencari batu Plamel. Diketahui kalau ternyata ayahnya Scarlett telah meninggal dunia. Pencarian batu Plamel yang dilakukan ayahnya malah membuat dia menjadi gila, hingga ayahnya nekat melakukan bundir. Belum diketahui pasti kenapa ayahnya bisa senekat itu, dan ini juga yang menjadi alasan kuat bagi Scarlett untuk mengungkap kebenaran soal adanya batu Plamel itu. Dengan hanya bermodalkan buku catatan ayahnya, Scarlett nekat untuk melanjutkan pencarian batu Plamel. Buku catatan itu adalah sebuah petunjuk bagaimana cara Scarlett bisa menemukan batu Plamel. Mengikuti petunjuk dari buku catatan, Scarlett harus pergi ke negara Iran, tepatnya ke daerah Habala. Scarlett nekat memasuki Iran secara ilegal. Padahal pada saat itu di Iran sedang terjadi banyak konflik. Dari informasi yang dia dapatkan, pihak pemerintah Iran akan menghancurkan gua-gua prasejarah, yang dimana di dalam gua itu banyak prasasti-prasasti kuno peninggalan zaman dulu. Selama dalam perjalanan, dia mendokumentasikan dirinya sendiri. Sesampainya di sana, Scarlett bertemu dengan Reza. Reza adalah teman dekat ayahnya. Dia sudah tahu maksud kedatangan Scarlett untuk melanjutkan apa yang dulu ayahnya lakukan. Mereka harus cepat memasuki gua itu sebelum guanya dihancurkan. Ternyata jalan pintas untuk menuju ke gua itu berada di dalam rumahnya Reza. Sebuah lubang yang akan mengantarkan mereka ke dalam gua. Mereka harus sangat berhati-hati karena di dalam gua dijaga oleh pihak militer. Selain daripada itu, penghancuran gua sebentar lagi akan dilakukan. Dan sampailah mereka di depan sebuah prasasti. Prasasti yang sebelumnya sudah dia lihat dari foto. Dia lalu melubangi prasastinya. Dan di dalam sana, akhirnya Scarlett menemukan sebuah patung kepala sapi. Tertulis di buku catatan kalau kepala sapi itu adalah kunci yang disebut kunci Ros. Di kepala sapi hanya ada tulisan dengan menggunakan bahasa Aramik. Scarlett butuh waktu untuk mengambil semua gambar tulisan-tulisan itu. Dan setelah selesai, tak lama kemudian gua itu pun dihancurkan. Scarlett masih terjebak di dalam gua, tapi untung saja dia berhasil keluar dari sana. Lalu cerita beralih kepada Scarlett yang sudah berada di Paris, Prancis. Disinilah dia menyusun rencana selanjutnya. Walaupun dia sudah mendapatkan tulisan dari kepala sapi itu, tapi Scarlett tidak mengerti bahasa Aramik. Scarlett mengajak Benji sebagai kameramen untuk meliput selama misi pencarian batu Plamel. Dia lalu menemui seorang teman yang bernama Josh. Josh ini sebenarnya satu profesi dengan Scarlett sebagai seorang arkeolog. Dia meminta bantuan Josh untuk menerjemahkan bahasa Aramik. Scarlett juga memberitahukan kepada Josh bahwa dia sudah mendapatkan kunci Ros itu. Cukup membuat Josh terkejut. Scarlett bisa senekat itu untuk mendapatkan kunci Rosnya. Josh mau membantu, tapi dia hanya sebatas menerjemahkannya saja. Josh tidak ingin terlibat lebih jauh dalam pencarian batu Plamel. Tertulis di buku catatan untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya ada di sebuah prasasti. Dan prasasti itu ada di dalam museum. Kebetulan di sini Josh mempunyai kenalan orang museum. Dia meminta izin kepada orang itu untuk memasuki museumnya. Scarlett ini cukup cerdas guys. Walaupun dia hanya mendengarkan terjemahan dari Josh, tapi dia paham maksud apa yang disampaikan. Ini semuanya semacam teka-teki yang harus mereka pecahkan. Apa yang diterjemahkan tidak akan bisa dipahami hanya secara tekstual saja. Scarlett membalikkan prasasti itu dan di sana dia menemukan kata clue pertama untuk menuju ke tahap selanjutnya.
Dan clue pertamanya adalah sayap burung pemakan bangkai akan menuntunmu di bawah pemerintahan surga. Apa yang hilang akan direngkuh. Separuh jalan menuju gerbang kegelapan. Lagi-lagi setiap clue yang mereka dapatkan, kata-katanya harus benar-benar mereka tafsirkan sendiri. Tapi untung saja dari buku catatan itu cukup membantu mereka. Akhirnya dari semua penjelasan yang ada bisa disimpulkan kalau batu Flamel berada di bawah tanah. Dan ruangan bawah tanah yang ada di kota Paris hanya ada satu, yaitu Katakombe. Di Katakombe sendiri ada sebuah terowongan panjang di mana dulu 6 juta mayat pernah dibuang di sana. Belum bisa dipastikan tepatnya ada di mana keberadaan batu Flamel itu. Tapi Scarlet yakin kalau di sana ada ruangan rahasia yang belum mereka ketahui. Dan yang menjadi permasalahannya adalah di antara mereka bertiga tidak ada yang pernah masuk lebih dalam ke Katakombe. Adapun yang dibuka untuk umum tapi aksesnya dibatasi. Untuk sekedar melihat-lihat saja sambil mencari celah agar mereka bisa menerobos masuk. Mereka pun mencoba masuk ke Katakombe yang dibuka untuk umum. Tapi di sana tiba-tiba ada orang tak dikenal yang mengatakan kepada Scarlet untuk dia mencari seseorang bernama Papillon. Orang itu seperti tahu maksud dan tujuan mereka datang ke Katakombe. Dan anehnya, tiba-tiba orang itu pun langsung menghilang. Singkat cerita, bertemulah mereka dengan orang yang bernama Papillon. Papillon ini adalah orang yang pernah masuk ke Katakombe secara ilegal. Kurang lebih dia tahu banyak seluk-beluk area Katakombe yang tidak dibuka untuk umum. Scarlet menunjukkan sebuah peta dan dia ingin menuju ke terowongan yang ada di sana. Agar Papillon mau membantu, Scarlet memujuk dengan mengatakan kalau di terowongan itu tersimpan sebuah harta karun yang tidak pernah orang tahu. Mendengar itu, Papillon pun setuju. Tapi Papillon tidak sendiri. Dia akan membawa 2 teman lainnya, yaitu Jade dan juga Susie. Setelah kesepakatan disetujui, mereka berenam pun mulai ekspedisinya. Terus terang perjalanan mereka menuju ke terowongan itu adalah perjalanan yang sangat terlarang. Pihak pemerintah setempat tidak mengizinkan siapapun untuk memasuki terowongan itu. Tapi Papillon mempunyai jalan rahasia untuk masuk ke dalam sana. Benji menyiapkan beberapa kamera kecil terpasang di helm mereka agar momen yang mereka lewati semuanya bisa terekam. Di dalam sana, akses menuju ke tempat tujuan hanya bisa dilalui dengan membungkuk. Untuk kalian yang suka rebahan, sepertinya ini bukan tempat yang menyenangkan. Apalagi ruangannya gelap, berair, dan juga sempit. Setelah melewati jalanan sempit, sampailah mereka di sebuah ruangan cukup lebar. Tak pernah Scarlet duga, ternyata di dalam ruangan bawah tanah ada sekelompok orang-orang yang tinggal di sana. Papillon memberitahukan kalau mereka adalah orang-orang dari golongan penyembah setan. Dan lebih baik tidak usah mengusik mereka. Di persimpangan jalan, kejanggalan mulai terjadi. Papillon sebagai pemandu mereka seharusnya jalan untuk mereka lalui berada di sini. Tapi sekarang jalan itu sudah buntu. Berbeda dengan peta yang dibawa oleh Scarlet. Dari petunjuk peta itu, dia menemukan jalan rahasia lain yang tertutupi batu. Papillon sempat menolak, seharusnya mereka tidak melalui jalur tersebut. Karena sepengetahuan Papillon, mereka tidak boleh memasuki jalan lain selain jalan yang pernah dilalui oleh manusia. Namun karena sudah tidak ada pilihan, terpaksa mereka pun harus melalui jalan tersebut. Papillon sudah tidak tahu arah kemana mereka harus pergi, karena dia sendiri baru melalui jalan ini. Satu-satunya harapan mereka agar tidak tersesat dengan peta yang dibawa oleh Scarlet. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya seseorang yang ternyata itu adalah Lataupe, teman dari Papillon. Lataupe dan Papillon pernah memasuki terowongan ini 2 tahun lalu. Tapi pada waktu itu gempa terjadi hingga merobohkan sebagian terowongan. Dan Lataupe dinyatakan hilang setelah kejadian tersebut. Papillon sendiri tak menduga kalau ternyata Lataupe masih hidup. Lataupe meminta mereka untuk mengikutinya jika mereka ingin sampai ke tempat tujuan. Namun anehnya dengan sekejap Lataupe sudah menjauh. Bagaimana mungkin dia bisa berjalan secepat itu? Dan sampailah mereka di sebuah lubang yang tertutupi. Lataupe mengatakan kalau lubang ini akan menuju ke tempat tujuan mereka.
Scarlett tersadar satu hal, mungkin ini yang dimaksud ruangan rahasia itu. Mereka satu persatu turun dengan menggunakan sebuah tali. Di bawah sana, mereka dihadapkan dengan sebuah terowongan kembali. Kalau menurut di buku catatan, terowongan ini sudah berusia lebih dari 500 tahun. Untuk mendapatkan batu Flamel, mereka harus memasuki gerbang kegelapan. Dan Scarlett yakin kalau ini adalah jalan untuk menuju ke tempat batu Flamel. Tapi yang membuat Scarlett terkejut, mereka menemukan jasad manusia yang masih utuh. Terlihat juga di sana ada sebuah tulisan dengan tulisan vitriol. Scarlett ingat kalau tulisan itu adalah sebuah singkatan bahasa Aramik. Dia membacakan singkatan dari tulisan tersebut kepada Josh. Dan kalau diartikan, kunjungilah bagian dalam bumi dengan melakukan perbaikan, dan kau akan menemukan batu yang tersembunyi. Masih abu-abu clue yang mereka dapatkan. Scarlett kembali membaca buku catatannya. Tertulis, sayap burung pemakan bangkai akan menuntunmu dengan cahaya paling terang dalam hari nan gelap. Scarlett harus mencari sumber cahaya itu dan meminta kepada mereka mematikan lampu senternya. Terlihat sebuah cahaya ada di dalam kolam air. Dan kolam air itu adalah jalan menuju ke tempat tujuan mereka. Akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang yang sulit, mereka pun berhasil. Terlihat di tempat itu banyak harta karun yang melimpah. Lelah dan perih selama dalam perjalanan seketika menghilang melihat apa yang ada di hadapan mereka. Tujuan utama Scarlett bukan untuk mengambil emas, dia masih mencari batu Flamel itu berada. Dari clue yang ada, mereka harus mencari yang paling bersinar. Dan akhirnya Scarlett menemukan batu Flamel itu. Sementara Papillon dan dua temannya nafsu untuk membuka pintu emas itu. Mereka tidak tahu kalau masih ada jebakan di sana. Dan benar saja hal tak diduga terjadi. Tiba-tiba terowongan itu roboh dan mengubur kembali semua emas yang tadi mereka temukan. Mereka beruntung masih selamat dari reruntuhan itu. Walaupun di sini Susie terluka akibat dari goresan batu. Tapi di sini Lataupe tiba-tiba saja menghilang. Luka sayatan itu cukup parah mengenai tangan Susie. Susie harus segera diobati. Scarlett ingat kalau batu itu bisa menyembuhkan luka seseorang. Dan untung saja batu itu berhasil dia dapatkan. Scarlett menempelkan batu Flamel ke luka Susie. Tak pernah mereka duga ternyata benar adanya kalau batu Flamel adalah batu ajaib. Dengan sekejap luka Susie sembuh dengan sendirinya. Mereka yang menyaksikan itu terheran sekaligus takjub. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah mereka kini terjebak di ruangan itu. Mereka harus mencari jalan untuk bisa keluar dari sana. Scarlett mencoba mempelajari simbol-simbol yang ada di sana dan memecahkan kode rahasia yang tersembunyi. Sebenarnya tidak semudah itu untuk mereka mengetahui adanya sebuah lubang. Tapi Scarlett akhirnya menemukan jalan untuk bisa keluar. Setelah melalui jalanan sempit, lubang itu ternyata menuju ke ruangan yang sama seperti yang sudah mereka lalui sebelumnya. Dan yang membuat mereka terheran, terlihat di sana sudah ada Lataupe. Tapi dia hanya terdiam saja saat mereka memanggilnya. Lataupe bertingkah aneh dan tiba-tiba dia menyerang Susie. Susie dibenturkan ke batu hingga dia tewas di saat itu juga. Setelah melukai Susie, Lataupe langsung menghilang begitu saja. Scarlett mencoba untuk menyelamatkan Susie dengan bantuan batu Flamel. Namun sayang batu Flamel tidak bisa menghidupkan orang mati. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Di sana mereka menemukan sebuah sumur kembali. Tidak ada pilihan lain, hanya itu satu-satunya jalan untuk mereka terus mencari jalan keluar. Walaupun terlihat sumur itu sangat dalam. Satu persatu mereka turun dengan menggunakan tali. Terakhir Benji yang masih berada di atas. Benji tak sadar kalau ada sesosok bayangan wanita melintas dari arah belakang. Dia sendiri sebenarnya merasakan seperti ada yang mendekatinya. Dan tiba-tiba Benji dikejutkan dengan kemunculan sesosok wanita. Naas Benji malah terjatuh telak dari atas dan dia pun tewas seketika. Dengan kejadian itu membuat mereka semakin ketakutan. Mereka harus segera keluar dari sana sebelum terjadi korban selanjutnya.
Lagi-lagi keanehan muncul kembali. Satu persatu dari mereka diperlihatkan sesosok arwah gentayangan dari keluarga mereka yang sudah meninggal. Josh melihat bayangan adiknya yaitu Danny berada di tumpukan tulang belulang manusia. Padahal pada kenyataannya di sana tidak ada siapa-siapa. Tersisa tinggal hanya mereka berempat, Scarlett, Josh, Papillon, dan juga Jed. Lalu terdengar suara aneh dari kejauhan. Tak jauh dari sana, mereka melihat ada cahaya dari api. Sungguh apa yang mereka temukan sudah tidak masuk di akal. Mereka melihat ada sebuah mobil yang terbakar. Dan yang membuat mereka terkejut, di dalam mobil itu ada seseorang yang tak lain adalah arwah dari teman Papillon sendiri. Dia lalu menarik paksa Papillon dan tiba-tiba mobil itu langsung menghilang. Sedangkan Papillon tewas dengan sebagian tubuhnya masuk ke dalam tanah. Mereka benar-benar dibuat ketakutan dengan apa yang barusan terjadi. Satu sama lain saling menenangkan diri mereka masing-masing. Bagaimanapun kondisinya, jangan sampai mereka menjadi panik. Mereka kembali menelusuri lorong itu. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sesosok berjubah hitam. Mereka langsung berlari dan bertanya-tanya apa itu tadi. Sesosok itu kini berada duduk di sebuah kursi. Diam-diam mereka berusaha untuk melewatinya dan berharap sesosok itu tidak melihat ke arah mereka. Mereka melihat banyak patung dengan rupanya yang sangat menyeramkan. Tak diduga, patung itu hidup dan menyerang kepada mereka. Josh terluka karena terkena gigitan si makhluk. Scarlett dan Jed menarik Josh untuk menjauh dari sana. Scarlett mencoba menggunakan batu plamel untuk menyembuhkan lukanya Josh. Namun, batu itu seperti sudah hilang khasiatnya. Scarlett tersadar kepada clue yang mengatakan kunjungilah bagian dalam bumi dengan melakukan perbaikan. Maka kau akan menemukan batu yang tersembunyi. Dari kata-kata perbaikan, Scarlett akhirnya tahu kalau batu pertama yang mereka temukan sebenarnya bukan batu plamel yang asli. Memang batu pertama itu harus mereka ambil, tapi itu hanya salah satu syarat saja. Dan batu yang asli masih berada di sana. Scarlett harus kembali ke tempat di mana batu itu berada dan menempelkan batu itu kembali untuk mendapatkan batu plamel yang asli. Dia meminta kepada Jed menunggu dan menjaga Josh. Scarlett sudah tidak menghiraukan gangguan-gangguan dari makhluk halus. Dia berusaha keras untuk kembali walaupun itu tidak mudah. Dia berhasil kembali ke tempat batu itu berada dan menempelkan batunya kembali ke tempat semula. Dia lalu mencari batu plamel yang asli. Scarlett sadar batu itu ada di sana dan batu plamel tidak bisa dibawa secara utuh. Scarlett hanya mengusap tangannya ke batu plamel. Jadi ternyata guys, kekuatan dari batu plamel hanya bersifat sugesti saja. Seperti batu yang memberi harapan kepada orang yang menyentuhnya. Jika seseorang menyentuh batu tersebut dan apa yang diinginkan orang tersebut akan terkabul. Scarlett kembali mencari Josh dan Jed. Dengan sentuhan tangan Scarlett, luka yang ada di tubuh Josh seketika langsung sembuh. Josh tersadar kembali, mereka harus segera pergi dari sana. Lagi-lagi mereka dihadapkan kepada jalan buntu. Dan di sana hanya ada satu jalan, yaitu sebuah sumur. Yang menjadi masalah adalah mereka sudah tidak mempunyai tali lagi. Josh dan Jed tidak yakin jika mereka harus masuk ke sana dengan cara meloncat. Apalagi tidak diketahui seberapa dalam sumur tersebut. Scarlett meyakinkan mereka semuanya, memegang tangan Scarlett dan bersama-sama masuk ke dalam sumur. Mereka berhasil selamat, tapi terlihat di bawah seperti ada lubang yang ditutupi. Mereka berusaha untuk membuka penutup lubangnya. Mulai ada secercah harapan ketika melihat ada cahaya masuk. Dan tak pernah mereka duga ternyata itu adalah jalan menuju ke alam manusia. Tapi di sini anehnya posisi mereka terbalik guys.
jika berada di dunia kegelapan, lubang itu berada di bawah. Kebalikannya, jika mereka berada di alam manusia, justru posisi mereka lah yang berada di bawah. Dan akhirnya, mereka semuanya pun berhasil selamat dan kembali ke alam manusia. Di akhir film dalam wawancara, Scarlett mengungkapkan pencarian dia masuk ke katakombe hanya sekedar ingin membuktikan kalau apa yang ayahnya lakukan mencari batu plamel memang nyata adanya. Sekedar informasi saja guys, ruangan bawah tanah katakombe itu nyata adanya. Katakombe adalah kuburan massal di mana 6 juta jasad manusia disimpan di sana. Dan sekarang tempat itu masih ada di bawah kota Faris. Oke guys, mungkin sampai di sini ya ceritanya. Semoga apa yang ingin diceritakan bisa menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.